Kami dari kelompok pertama membahas tentang kemajuan IPTEK di bidang politik. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu apa itu IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Contoh-contoh kemajuan IPTEK di bidang teknologi, yang pertama ada e-budgeting, paperless, e-government, dan kampanye online. Nah, untuk yang pertama akan dibahas oleh Andrian Randala Rangkuti tentang e-budgeting. Ya, terima kasih kepada Alia selaku moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membahas mengenai e-budgeting dalam konsep IPTEK dalam bidang politik. Budgeting adalah sebuah praktik penyusunan anggaran dengan melibatkan sebuah sistem elektronik yang memampukan semua pihak terkait dapat melihat rincian pembuatan anggaran serta kemampuan untuk mengunci anggaran jika telah disetujui pada tahap tertentu. Adapun macam-macam keuntungan yang didapatkan dari e-budgeting adalah: 1. Melakukan pengurangan dari penyalahgunaan dari APBD. Yang kedua, terdapat sebuah bentuk dari template. Yang ketiga, e-budgeting memiliki kemampuan di dalam melakukan berbagai macam bentuk penghematan dari anggaran yang ada. Adapun juga dampak penerapan e-budgeting. Dampak penerapan dari e-budgeting dalam pemberantasan korupsi adalah: e-budgeting mampu mengunci dan memperkecil peluang koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini karena e-budgeting mampu mencatat setiap perubahan dalam penganggaran. Dengan demikian, pihak yang berupaya mengubah anggaran akan langsung ketahuan. Adapun syarat-syarat sebuah daerah mampu menerapkan e-budgeting adalah: 1. Memiliki infrastruktur. 2. Terdapat sebuah energi yang berada di antara eksekutif dan juga legislatif. Yang ketiga, terdapat sebuah sumber daya yang di mana baik dan cukup terdapat dukungan dari masyarakat daerah. Adapun tujuan dari e-budgeting, tujuan adalah supaya laporan menjadi transparan sehingga bisa dilihat oleh semua orang yang berwenang dalam pemerintah, dapat dilihat oleh semua masyarakat. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai e-budgeting. Kepada Aska, saya persilakan untuk membahas mengenai Parpantes. Terima kasih kepada Andrea dan Ranalda yang telah mempersilahkan saya untuk membahas tentang paperless. Kertas merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan kebutuhan dasar dalam berbagai bidang seperti perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan industri. Penggunaan kertas semakin banyak seiring dengan pengembangan teknologi perkantoran. Penggunaan kertas yang berlebihan bisa mendatangkan banyak efek buruk sehingga untuk mendorong perusahaan untuk go digital. Salah satu cara penyelamatan lingkungan alam dari pemanasan global adalah dengan penerapan paperless. Paperless merupakan sebuah langkah di era digital untuk perusahaan-perusahaan yang telah mengurangi penggunaan kertas atau tidak menggunakan kertas sama sekali. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan metode paperless. Yang pertama yaitu konten marketing lebih efektif, lebih cepat, lebih murah, lebih disukai pelanggan, dan go green juga. Selain masalah tersebut, beberapa alasan untuk tidak menggunakan kertas antara lain: mengurangi jumlah kertas yang digunakan, mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan, mengurangi jumlah data aplikasi duplikat, mengurangi ruang fisik untuk penyimpanan file, tingkatkan fleksibilitas penggunaan dan keamanan dokumen, meningkatkan efisiensi proses administrasi universitas, berikan dukungan 24/7, tingkatkan kualitas pendidikan dengan menjadikannya lebih berorientasi pada siswa. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh Ariel Avanza tentang e-government. Terima kasih untuk Aska Zara telah memberi kesempatan untuk saya untuk membahas e-government. E-government adalah sistem pemerintah yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Bentuk-bentuk dari pengguna e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-hailing. Dampak positif diterapkan sistem e-government di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah.
Selain itu, sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang membahas e-government. Selanjutnya, saya serahkan untuk Alia Rahma. Terima kasih kepada Ariel Alfansa. Selanjutnya ada kampanye online. Kampanye online atau digital merupakan sebuah kegiatan kampanye yang dibangun dengan menggunakan fasilitas sistem teknologi informasi untuk pencapaian pesan kepada khalayak luas secara massal. Pada umumnya, diwujudkan melalui sebuah website, blog, maupun beberapa media sosial di internet. Penerapan modal kampanye online juga bertujuan untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru penularan COVID-19 sebagai akibat dari kerumunan massa pada saat masa kampanye berlangsung. Adapun ketentuan kampanye melalui jejaring sosial menurut KPU harus bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja agar para penggunanya dapat berpartisipasi, berdiskusi, berbagi, berinteraksi, berkolaborasi, dan menciptakan konten berbasis komunitas. Kampanye melalui media virtual dinilai sebagai langkah tepat untuk diterapkan saat angka penyebaran virus COVID-19 masih tinggi. Penerapan model kampanye ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga KPU dan masyarakat untuk mendorong para kontestan pemilu memaksimalkan kampanye daring dalam perhelatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.